Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-temanku yang saya banggakan, ya langsung saja di sini saya akan membahas mengenai huruf hijaiyah yang ditulis terpisah dan yang ditulis tersambung. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya huruf hijaiyah ini bisa ditulis terpisah dan tersambung, tergantung masing-masing ketentuannya. Nah, menurut buku Al-Quran Hadis tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, penyambungan huruf hijaiyah dapat dilakukan di awal, tengah, ataupun di akhir. Nah, namun ada pula huruf-huruf yang hanya bisa disambung di awal atau akhirnya saja. Nah, dari keterangan ini marilah kita bahas satu persatu dari huruf hijaiyah ditulis terpisah dan huruf hijaiyah yang ditulis tersambung. Iya. Untuk yang pertama ada kaidah huruf hijaiyah yang ditulis secara terpisah. Nah, maksud dari kaidah huruf hijaiyah yang ditulis terpisah ini, setiap huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf sebelumnya ataupun sesudahnya dalam penulisannya, huruf hijaiyah ini memang harus disambung. Seperti huruf alif, zal, ro, za, dan wawu. Nah, itu tadi adalah huruf hijaiyah yang ditulis secara terpisah. Nah, sekarang ada kalimat yang harus dipisah. Yang tadi huruf, sekarang kalimat. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Ada kalanya kalimat harus dipisah. Yang pertama ada al-asma'udz dzahirah. Asma'udz dzahirah ini yang meliputi nama, ya, nama orang salah satunya. Nah, dalam penulisan asma'udz dzahirah ini atau nama orang harus dipisah dengan kalimat sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi tidak bisa disambung. Contohnya Zaidun. Nah, lafaz Zaidun ini tidak bisa disambung dengan kalimat sebelumnya ataupun sesudahnya. Contohnya koma Zaidun, nggak bisa disambung antara koma Zaidunnya, tapi dipisah koma sendiri dan Zaidun sendiri. Nah, penulisannya seperti itu. Adapun yang lain seperti Fatimah, Insan, Ilmun, Dirasatun. Nah, itu contoh-contoh dari isim dzahirah yang bisa kita lihat di dalam tabel, ya. Nah, kemudian ada al-af'al, fi'il. Contohnya najaha, a'ta, yataqaddam, istighfar, isa'a. Nah, fi'il ini juga ditulis secara terpisah, tidak bisa tersambung. Contohnya najaha Zaidun, tidak bisa ditulis sambung sekalian, tapi harus najaha sendiri dan Zaidun sendiri. Nah, kemudian ada ad-dhamairul munfasilah, dhamir munfasil atau dhamir yang munfasil, yang terpisah, seperti ana, antum, huwa, hunna. Nah, kemudian ada asmaul af'al. Nah, asmaul af'al ini isim-isim yang dulunya itu merupakan sebuah fi'il, ya. Seperti contohnya lafaz amin. Amin ini kalimatnya kalimat isim, tapi amin ini dilafazkan, berarti
merupakan sebuah fiil juga, merupakan sebuah kegiatan juga. Maksudnya seperti itu asmaul af'al. Aslinya itu kalimat isim, tapi kalimat ini perlu diaf'alkan, perlu dikerjakan. Makanya dinamakan asmaul af'al. Contohnya lafaz amin atau uf. Uf kan ini kalimat isim, tapi uf ini diaf'alkan atau diperbuatkan. Artinya atau ah. Nah, ini kan merupakan sebuah af'al, merupakan sebuah pekerjaan. Nah, makanya dinamakan isim atau asmaul af'al. Kemudian al-adawatul maudu'ah ala harfaini fa'aktsara. Contohnya ya lafaz min, ma, ila, laita, lakin, dan ka'anna. Ya, kemudian ada yang kedua, kaidah huruf hijaiyah yang ditulis secara tersambung. Nah, apa sih maksudnya kaidah huruf hijaiyah yang ditulis secara tersambung? Nah, kaidah huruf hijaiyah yang ditulis tersambung ini yaitu merupakan untuk menyatukan dua kalimat atau lebih, yang mana dua kalimat atau lebih ini untuk menjadi satu kalimat. Jadi huruf hijaiyah yang ditulis tersambung itu maksudnya untuk menyatukan dua kalimat atau lebih untuk menjadi satu kalimat. Nah, huruf hijaiyah sambung ini tidak dapat berdiri sendiri, dan penulisannya akan selalu diikuti oleh huruf yang terletak pada sebelum atau sesudahnya. Nah, silakan kita bisa melihat pada tabel di samping. Nah, di sini ada contoh kalimat-kalimat yang harus ditulis secara tersambung. Contohnya yang pertama ada domairul muttasilah bil ismi wal fi'ali wal harfi. Domir muttasil, domir yang tersambung, bil ismi wal fi'ali wal harfi, dengan isim, fi'il, dan harf. Contohnya najahtu. Najaha di sini posisinya sebagai fi'il, dan tu ini adalah domir munfasil, domir yang tersambung. Jadi ditulis bisa najahtu, tidak perlu ditulis najaha anak, tidak perlu, tapi cukup najahtu. Nah, inilah tu ini disebut domir mutasil atau domir yang ditulis secara tersambung. Atau a'toka, ini juga domir munfasil, ditulis secara tersambung. A'toka. Nah, kemudian ada kaful khotob. Nah, ini dia pembahasan kaful khotob. Seperti tadi a'toka juga sama, termasuk ka khotob. Nah, di kaful khotob ini dijelaskan ya. Contohnya lafaz zalika, tilka, ulaika. Nah, yang artinya kaful khotob ini untuk hal-hal yang tertentu, misalnya zalika yang telah disebutkan, atau ulaika juga sama, yang tidak jauh-jauh dari yang telah disebutkan. Kemudian ada ta'ut ta'nis, tak ta'nis. Nah, tak ta'nis ini tak yang menunjukkan makna perempuan ya. Contohnya istaghfarat. Nah, tak ta'nis ini bermakna perempuan, dia perempuan. Kemudian ada nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah, yang mana artinya nun taukid khafifah ini nun taukid yang ringan, dan tsaqilah ini yang berat. Contohnya la af'alannal khair dan
lastashilanna su'ba. Nah, kita dilihat dari maknanya saja bahwa nun taukid khafifah itu yang berarti ringan dan nun taukid sakilah itu yang berarti berat. Kemudian lanjut ada alif lam ta'rif, contohnya as-sama, al-lughah, al-ladzi. Nah, alif lam ta'rif ini biasanya untuk memakrifatkan, contohnya as-sama, langit ini kan aslinya banyak. Nah, untuk dimakrifatkan maka tambahkanlah alif lam di depannya. Nah, maksudnya as-sama ini satu langit yang sudah ditentukan. Bahwasanya kan langit itu banyak, tapi ketika sudah menjadi makrifat atau ditambahkan alif lam, maka dari lafaz as-sama ini sudah merujuk dalam makna satu atau yang sudah terkhususkan. Kemudian ada al-harful mufrad wad'an. Di sini ada huruf yang mufrad sendirian, yang disengaja ya. Contohnya tallahi, billahi, wallahi, yang artinya demi Allah. Nah, ini di sini huruf mufrad tapi memiliki makna. Contohnya selain huruf qasam seperti ta, wawu, atau ba, ada huruf kaf, kazaidin, seperti zaid. Nah, atau hamzah atau hamzah istifham ya, atau istifham. Nah, afala ta'qilun, contohnya apakah kamu tidak berpikir. Kemudian ada sodrul murakkab al-masji. Nah, sodrul murakkab al-masji ini maksudnya dua kalimat tapi memiliki satu arti. Contohnya hadramaut. Hadramaut ini terdiri dari dua kalimat, hadara dan mautun. Tapi dalam pengertiannya Hadramaut ini bukan hadir dan kematian, bukan hadirnya kematian, bukan seperti itu. Tapi dua kalimat ini menjadi satu arti. Hadramaut yang berarti kota, sebuah nama kota, yaitu Hadramaut di Yaman. Nah, kemudian ada ma rukuba ma'al mi'ah minal ahadi. Nah, di sini satu kata yang disebut yang disambung dengan mi'ah. Contohnya arba'u mi'atin. Nah, di sini arba'u dan mi'atin disambung tulisannya, tidak arba'u sendiri, mi'atin sendiri, tapi disambung secara tulisan arba'u mi'atin. Nah, kemudian ada ma'ruguba minadz dzuruf ma'idz al-manunah. Nah, di sini dzuruf yang disambung dengan kalimat idz. Contohnya yauma idzin. Nah, yaum ini artinya hari, idz ini artinya ini. Jadi yauma idzin, hari ini, tapi secara penulisan tidak ditulis terpisah, yauma sendiri dan idz sendiri, tapi ditulis secara tersambung yauma idzin seperti di tabel. Atau hina idzin. Hina sekarang, idzin ini. Nah, berarti sekarang ini, dan seterusnya contoh-contohnya. Nah, sekarang untuk huruf-huruf hijaiyah yang ditulis tersambung, antara lain ada ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah, kesimpulan dari penjelasan kali ini bahwasanya huruf-huruf hijaiyah ada kalanya ditulis bersambung dan terpisah. Bukan huruf hijaiyahnya saja, tapi kalimatnya juga harus ada yang ditulis terpisah dan secara tersambung. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya kita harus mengerti
ketika apa sih huruf hijaiyah dan kalimat huruf hijaiyah ditulis secara tersambung dan secara terpisah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.